Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami sahabat Ketujuh Channel. Sudah tahukah sahabat, inilah bendungan pertama di Indonesia, Grobogan. Ada beberapa bendungan besar juga terkenal di Pulau Jawa. Namun, bendungan itu masih terbilang baru bila dibandingkan dengan bendungan ini, karena statusnya sebagai yang tertua di Indonesia. Tahukah sahabat di mana letak bendungan tertua di Indonesia ini? Tak dinyana lokasinya berada di dekat pusat kota Semarang, namanya Bendungan Ngelangon. Sudah tahu belum bendungan pertama di Indonesia? Bendungan Ngelangon yang terletak di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, kata Kementerian PUPR dalam Instagram resminya. Diketahui bahwa Bendungan Ngelangon telah berumur sekira 110 tahun. Jumlah usia itu merujuk pada perkiraan tahun terlama, yakni pertama kali dibangun pada tahun 1911 lampau, pada masa penjajahan Belanda. Bendungan Ngelangon merupakan peninggalan kolonial Belanda yang dibangun antara tahun 1911 sampai 1914, terang Kementerian PUPR. Bendungan Ngelangon masih berfungsi dengan baik hingga saat ini. Tak hanya itu, bendungan ini juga menjadi daya tarik wisata bagi warga sekitar, seperti di Embung Waduk atau destinasi serupa lainnya. Walaupun sudah cukup berumur, Bendungan Ngelangon masih berfungsi dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat, antara lain sebagai penampungan air di musim hujan dan mengairi irigasi area persawahan seluas 750 hektar, kata Kementerian PUPR. Selain itu, Bendungan Ngelangon saat ini juga menjadi sarana rekreasi bagi warga khususnya di wilayah Jawa Tengah. Adakah sahabat yang pernah berkunjung ke sana? Jelas Kementerian PUPR. Seperti diketahui, Jawa Tengah atau lebih luas di Pulau Jawa memiliki beberapa bendungan terbesar dan paling terkenal di Indonesia. Pertama adalah Waduk Jatiluhur yang juga paling besar di Asia Tenggara yang menggenangi 8.300 hektar lahan dan dibangun pada tahun 1957. Lalu ada Waduk Gajah Mungkur yang ada di Kabupaten Wonogiri. Proyek yang dibangun pada tahun 1976 ini menenggelamkan 7 kecamatan sekaligus. Selanjutnya ada Waduk Kedung Ombo yang ada di 3 kabupaten, yakni Grobogan, Sragen, dan Boyolali yang dibangun pada tahun 1980. Waduk Kedung Ombo terbilang unik karena luas genangannya hanya 2.830 hektar. Namun bila ditambah dengan area pasang surut akan bertambah menjadi lebih dari 2 kali lipat yakni seluas 6.570 hektar. Sebagai referensi, waduk adalah genangan air yang membentuk kolam besar. Lalu bendungan adalah konstruksi yang dibangun untuk membendung waduk dan Kementerian PUPR mendefinisikannya sebagai bangunan berupa tanah, batu, dan beton untuk menahan air. Di balik keindahan Waduk Ngelangon yang menarik para wisatawan, terdapat kisah yang memilukan. Waduk pertama yang dibangun di Indonesia di Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah ini menjadi saksi bisu tragedi pembantaian PKI. Waduk Ngelangon ini adalah saksi bisu pembantaian tahanan politik Tapol pasca tragedi gerakan tanggal 30 September PKI G30S PKI. Berdasarkan investigasi dari YPKP di kuburan massal yang ada di wilayah Kradenan, seorang saksi sejarah bernama Karman pernah menyaksikan tragedi pembantaian para Tapol tersebut. Dia menceritakan bagaimana pembantaian para Tapol itu dilakukan, seperti dengan disetrum, kemudian diberi minum dari kendi dengan cara setengah menyiramnya. Salah seorang saksi mengaku menyaksikan tragedi pembantaian itu dengan cara mengintip dari celah pintu bangunan yang merupakan markas tentara pembantaian Tapol di Kecamatan Kradenan. Setelah disiksa di rumah tahanan, mereka Tapol dibawa ke hutan jati yang lokasinya tidak jauh dari Waduk Ngelangon yang pertama dibangun di Indonesia. Saksi mengaku pernah dimintai tolong oleh seorang tentara untuk mengantar ke hutan jati tersebut dengan menggunakan sepeda ontel yang dia tunggangi. Sesampainya di tengah hutan dekat Waduk Ngelangon, sang tentara menunjukkan lokasi di mana para Tapol dieksekusi dan dikubur. Kuburan massal itu berupa gundukan yang ditandai dengan sebuah pohon pisang. Masih di wilayah Kradenan,
ditemukan pula kuburan massal para tapol pasca peristiwa G30 SPKI di Desa Pakis, Kecamatan Krandenan. Di desa tersebut juga terdapat waduk yang dibangun pada zaman Hindia Belanda. Dari tepian waduk pertama Indonesia tersebut, dengan menyusuri jalan tanah sejauh 500 meter, terdapat sebuah tempat pemakaman umum TPU Desa Pakis yang dikenal dengan kuburan beku. Di dekat TPU itu, tepatnya di ujung sebelah selatan terdapat lahan seluas 400 meter persegi yang ditanami pohon kemuning disinyalir menjadi tempat eksekusi tapol antara tahun-tahun 1965 sampai tahun 1968. Lokasi eksekusi memang bisanya dipilih di tengah hutan atau yang berdekatan dengan TPU karena sekaligus menjadi tempat mengubur mayat para tapol. Kuburan itu tidak jauh dari pemukiman penduduk. Selain nuansa kuburan itu sepi dan menyeramkan. Menurut penuturan saksi mata, diperkirakan ada 75 orang yang dibunuh di sisi kuburan beku yang ada di Desa Pakis ini. Selain di wilayah Kecamatan Krandenan, beberapa wilayah lain di Kabupaten Grobogan juga pernah menjadi tempat eksekusi bagi sejumlah tapol yang juga berlokasi di area hutan dan berdekatan dengan TPU. Semoga sahabat setia Ketujuh Channel bisa menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman yang belum pernah didapat sebelumnya. Salam dari admin, jangan pernah melupakan sejarah. Jangan lupa like, subscribe dan share jika menurut sahabat ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.